Selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba gali lebih dalam ya bab 14 dari buku Peter Thiel, Zero to One, judulnya Paradoks Sang Pendiri. Iya, betul. Sumber kita ya dari bab itu langsung. Nah, kita pengen coba pahami nih, kenapa sih para pendiri perusahaan teknologi yang mengubah dunia itu kok sering kelihatan punya sifat yang unik banget ya, kadang ekstrim, malah kontradiktif. Menarik itu. Anda mungkin pernah mikir gitu kan, kok bisa ya orang kayak Steve Jobs itu visioner banget, tapi katanya sulit diajak kerjasama. Iya, sering dengar cerita begitu ya. Atau nih cerita dari Thiel sendiri soal tim awal PayPal. Katanya ada yang waktu muda pernah bikin bom. Gimana ceritanya tuh? Oke deh, yuk kita bedah bareng-bareng. Siap. Nah, bab ini tuh dibuka dengan cerita menarik soal tim pendiri PayPal. Jadi dari 6 orang, 4 katanya pernah bikin bom waktu SMA. 4 orang. Banyak juga ya. Iya, terus 4 lahir di luar AS, 3 lainnya pernah kabur dari negara komunis. Thiel sendiri bilang mereka nih, ya bisa dianggap eksentrik lah. Iya. Kumpulan orang yang nggak biasa ya. Bahkan nih, Ken Houri, satu-satunya yang anggota pramuka Eagle Scout di tim itu, sama teman-temannya dianggap agak aneh gitu. Kenapa? Karena mau gabung PayPal padahal gajinya lebih rendah. Wah. Jadi pertanyaannya, ini semua kebetulan aja bagaimana? Nah, ini langsung nyambung ke pertanyaan soal pola sifat para pendiri kan. Thiel tuh mengamati kalau kita petakan sifat orang kebanyakan, ya hasilnya kurva lonceng biasa lah ya. Normal. Standar gitu ya. Iya, standar. Tapi kalau para pendiri ini dipetakan, kurvanya beda. Thiel pakai istilah ekornya lebih gemuk. Ekornya lebih gemuk. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya lebih banyak pendiri yang ada di titik-titik ekstrim. Jadi entah sifatnya itu sangat kuat atau malah sangat lemah, sangat brilian, atau mungkin ya sangat aneh gitu. Jauh lebih banyak dibanding populasi umum. Oh, jadi lebih banyak yang di ujung-ujung kurva ya, bukan di tengah-tengah. Tepat. Jadi kayaknya sih bukan sekedar kebetulan. Ada polanya di sana. Contoh-contoh yang dikasih Thiel juga menarik ya. Ada Howard Hughes, kan jenius teknik, pionir film sama aviasi, tapi akhir hidupnya tragis gitu, terisolasi. Iya. Kasihan juga ya kalau dengar ceritanya. Terus Bill Gates, si nerd teknologi yang jadi orang terkaya di dunia, dikagumi tapi ya itu pernah digugat pemerintah AS juga karena dianggap monopoli. Kontroversial ya. Dan tentu saja Steve Jobs yang sempat kan ditendang dari Apple, terus balik lagi dan malah nyelamatin perusahaan itu dengan produk-produk ikonik. Nah itu dia. Mereka ini seolah-olah ada di dalam sistem, tapi sekaligus di luarnya juga. Insider sekaligus outsider. Iya, bener banget. Dan inilah inti dari paradoks sang pendiri menurut Thiel. Mereka ini seringkali jadi insider kan, bangun perusahaan raksasa gitu, tapi sekaligus outsider juga. Punya visi yang beda, sering banget melawan arus. Kemampuan mereka buat bikin keputusan tegas, terus menginspirasi loyalitas, personal yang kuat banget dari timnya, dan bisa merencanakan jangka panjang. Thiel bahkan sampai bandingin sama raja feodal loh. Wah, raja feodal. Iya. Nah, kemampuan itu jadi kunci buat menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Lompatan dari 0 ke 1 itu. Bukan cuma perbaikan kecil-kecilan, dari 1 ke banyak gitu. Oke. Organisasi yang mungkin lebih modern, lebih demokratis, katanya sih. Mungkin lebih sulit buat melakukan lompatan radikal kayak gitu. Butuh figur yang agak lain ini. Tapi selalu ada sisi lainnya ya, ketenaran itu bisa cepat banget berubah jadi cibiran kan? Betul. Kayak pedang bermata dua. Hughes tadi akhirnya jadi sosok yang dikasihani orang, terus gugatan hukum ke Gates jelas ngehambat Microsoft waktu itu. Jobs juga kan pernah diusir dari perusahaannya sendiri. Iya, bener. Thiel juga ngingetin soal bahayanya kalau pendiri itu terlalu percaya sama mitos tentang dirinya sendiri. Oh ya, dia nyebut soal tokoh rekaan Ayn Rand itu ya? Iya, itu. Thiel bilang tidak ada Galt's Gulch. Itu kan tempat di novelnya para inovator hebat ngasingin diri. Thiel negesin lagi, tidak ada pemisahan dari masyarakat. Nggak bisa gitu. Betul. Dan poin pentingnya tuh, bukan buat memuja para pendiri ini seolah-olah mereka manusia super atau gimana. Justru, Thiel menekankan sebaliknya. Oh ya, gimana tuh? Pendiri yang hebat itu, menurut Thiel, penting karena mereka bisa ngeluarin potensi terbaik dari semua orang di perusahaan mereka. Itu kuncinya. Oke. Jadi bukan soal si pendirinya aja ya? Bukan. Nah, bahaya terbesar buat si pendiri itu ya kalau dia mabuk sama mitosnya sendiri.
terlalu percaya diri, lupa daratan. Tapi, bahaya yang sama besarnya juga ngancem perusahaan kalau mereka jadi sinis. Kehilangan semua mitos atau cerita besarnya, terus nganggep sinisme itu kebijaksanaan. Wah, itu juga bahaya. Jadi perlu ada keseimbangan gitu ya. Iya, perlu banget keseimbangan di situ. Oke, jadi kalau kita coba tarik kesimpulan nih, pendiri perusahaan hebat itu seringkali memang individu yang ya sifatnya ekstrim dan penuh paradoks ya. Kayaknya gitu polanya. Karakteristik ini bisa jadi sumber kekuatan inovasi yang luar biasa banget, tapi ya itu tadi sekaligus bawa resiko juga. Resiko buat diri mereka sendiri, buat perusahaannya juga. Nah, sekarang coba deh Anda kitirin. Para pemimpin atau inovator yang Anda kagumi, atau mungkin yang Anda kenal di sekitar Anda, coba perhatikan, apakah Anda lihat pola paradoks yang mirip-mirip kayak gini pada mereka? Pertanyaan bagus tuh. Terus, gimana ya cara mereka nyimbangin visi unik mereka itu dengan kebutuhan buat kerja bareng tim, buat memberdayakan orang lain? Itu kan nggak gampang ya? Iya, pasti tantangan tersendiri ya. Banget. Dan ini nih, satu pemikiran terakhir buat Anda bawa pulang. Mungkin nggak sih kita bikin perusahaan yang benar-benar transformatif, yang lompat dari 0 ke 1 itu tanpa dipimpin sama sosok yang penuh paradoks kayak gini? Atau jangan-jangan memang dibutuhin semacam kegilaan atau keunikan yang ekstrim gitu sebagai syarat buat bikin terobosan besar. Sesuatu buat kita pikirin lebih lanjut nih.